Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Faman ubilahu min akhi sa'un fattabau bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan. Tetapi barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang dia maafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar dia dengan cara yang baik pula. Zalika tahfif min rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhan kalian. Pamanik tada ba'da zalika falahul azabun alim. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Bapak ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu kita berharap betul kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa setiap Selasa dan Rabu menjelang Iqamah dikumandangkan, kita mengkaji hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 178. Sudah kita bacakan ayat dan terjemahannya. Kita lihat sedikit ayat 177 Bapak Ibu. Allah menjelaskan hakikat al-bir, kebajikan yang sejati, bahwa kebajikan sejati itu bukan menghadap ke arah maghrib dan maghrib, menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, bukan itu kebaikan. Tapi kebaikan itu mengerjakan sholat, benar-benar beriman, adanya kepedulian sosial, memberikan harta pada ibadah kepada anak yatim. Kemudian di ayat 178 ini Bapak Ibu datang sebagai kelanjutan logis. Jika kebajikan sejati mencakup keadilan sosial dan ketaatan pada syariat, maka salah satu wujud nyatanya adalah kebajikan itu adalah menegakkan hukum kisos. Ini benar Bapak Ibu, tapi ini Allah mengatakan dan Allah panggil kepada orang beriman. Kita lihat hikmah dari penggalan ayat Bapak Ibu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatla. Panggilan istimewa kepada orang beriman, karena hanya orang beriman yang akan mengamalkan ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan
diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Ayat ini buka dengan seruan mesra kepada wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai manusia, bukan kepada manusia secara umum. Ini menunjukkan bahwa ketaatan pada hukum kisas adalah bagian dari konsekuensi keimanan, bukan sekedar aturan sosial biasa. Maka kata kutiba diwajibkan menggunakan bentuk pasif yang sama dengan kewajiban berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Karena Allah menyuruh, memerintahkan kita berpuasa. Ayat yang sama, redaksi yang sama juga Allah gunakan untuk melaksanakan hukum kisos. Kalau ada yang dibunuh, maka hukumnya yang dibunuh itu, yang membunuh harus dibunuh. Ini ayat ini Bapak Ibu. Maka melihat ayat ini Bapak Ibu, tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan ini Bapak Ibu. Karena ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Karena apapun yang Allah perintahkan, fungsi dan tujuannya untuk kita semua. Kalau ini benar-benar dilakukan Bapak Ibu, tidak akan mudah orang membunuh, tidak akan mudah terjadi begal dan begal Bapak Ibu. Sekarang mudah saja orang membunuh. Ada pistol, ada senjata, mudah mereka membunuh. Kenapa? Karena kalau mereka membunuh, mereka tahu paling banter ujiannya hukumnya seumur hidup. Tapi ketika mereka tahu kalau mereka membunuh, pasti mereka pun akan dibunuh. Tentu mereka tidak berani membunuh. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil uns. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Penggalan ini Bapak Ibu menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, status sosial, merdeka, hamba, dan gender tidak mengubah kewajiban untuk kisos. Ada di zaman jahiliyah, ketika ada orang merdeka yang dibunuh, maka bisa 3 atau 4 budak digantikan. Tidak, orang merdeka dibunuh, maka yang membunuh itu pun harus dibunuh Bapak Ibu. Tidak boleh digantikan yang lain. Laki-laki yang membunuh, maka laki-laki itu yang dibunuh. Si A yang membunuh tidak bisa digantikan dengan si B. Jelas Allah mengatakan orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhi sarun fattaba'u bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan. Tetapi barang siapa, ini luar biasa, agama kita luar biasa, Islam agama fitrah Bapak Ibu. Hukum qisas itu wajib. Kalau ada orang yang dibunuh, maka yang membunuh harus dibunuh. Tapi ketika keluarga yang dibunuh itu memaafkan, maka boleh dia tidak dihukum mati Bapak Ibu, boleh dia tidak dibunuh. Kalau sekarang kan tidak. Ketika ada orang yang dibunuh, ya tidak, orang keluarga tidak bisa menuntut, karena yang menuntut, maaf, yang menuntut jaksa, yang memutuskan hakim. Dalam agama yang memutuskan itu adalah keluarga yang dibunuh. Seorang bapak dibunuh, maka keluarganya yang menuntut. Kalau keluarganya yang memaafkan, boleh tidak dibunuh. Sekarang kan tidak. Yang menuntut adalah jaksa, yang memutuskan hakim. Sementara Allah mengatakan tidak seperti itu. Tetapi barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, Allah memakai kata-kata asli. Ketika dia membunuh seseorang, si A membunuh si B Bapak Ibu, dan ketika anak si B memaafkan, hendaklah yang memaafkan dan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar dia dengan cara yang baik pula. Kalau ada seorang bapak dibunuh, kemudian anaknya mengatakan memaafkan dengan syarat memberikan dia uang tebusan, dia minta uang tebusan itu keluarga yang dibunuh kepada yang membunuh. Bapak saya meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak, belum sekolah, bagaimana masa depannya? Saya minta uang 1 miliar untuk itu. Kalau diberikan uang 1 miliar, dia maafkan, bisa bapak tidak jadi dibunuh Bapak Ibu. Dan itu dalam agama di sini dikatakan dengan cara yang ma'ruf, dengan bil ihsan. Kan dia tahu kemampuan yang membunuhnya mungkin 100 juta atau 200 juta. Beri saya uang 200 juta, saya maafkan. Maka orang yang membunuhnya akan mau sampai 200 juta daripada dia dibunuh.
Jadi sekarang apa? Yang dibayar siapa? Yang dibayar jaksa agar dia tidak dihukum mati. Mungkin Allah mengatakan zalika ta'fir min rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu, ketentuan ini suatu keringanan dan rahmat bagi itu dari Tuhan kalian. Faman ittada ba'da zalika falahu azabun alim. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Jadi kalau seorang anak sudah mengikhlaskan setelah dibayar dengan penuh, dia tidak boleh menuntut lagi. Luar biasa. Terima Allah Al-Baqarah 198. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan amalan bagi kita banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.